Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh PJJ MTS Negeri 1 Musi Banyuasin. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Negeri 1 Musi Banyuasin yang sangat Ibu banggakan dan Ibu cintai. Semoga selalu happy dan tetap semangat belajar ya. Walaupun kondisi saat ini belum memungkinkan kita untuk bertatap muka secara langsung di sekolah. Tetapi paling tidak dengan pembelajaran online ini kita dapat merasakan dan mengikuti proses pembelajaran seni budaya dimanapun kita berada. Sebelum memasuki materi, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu ada baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Hanifah, mengajar Mapel Seni Budaya. Ibu tinggal di Jalan Perjuangan Lingkungan 7, Sekayu, dan Ibu alumni Universitas PGRI Palembang dan melanjutkan ke Universitas Negeri Semarang. Nanti silakan anak-anak Ibu yang cantik dan ganteng juga memperkenalkan diri ya, dengan mengirimkan video menggunakan seragam sekolah dan memakai kopiah bagi yang laki-laki dan mengenakan jilbab bagi yang perempuan. Dan perkenalan diri menggunakan media video pada kamera handphone masing-masing. Isi video menyebutkan nama lengkap siswa, kelas, tempat tinggal, kemudian sekolah asal, dan kata-kata motivasi anak-anak dalam mengikuti proses pembelajaran seni budaya. Ibu tunggu video perkenalan dirinya ya. Nanti dikirimkan ke Google Classroom. Nah, hari ini kita masuk pada pertemuan pertama di semester ganjil dengan materi berkaitan dengan cabang seni rupa. Mari anak-anak duduk yang tegap, sediakan alat tulis, juga konsentrasi. Dan sebelum memulai, kita ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Simak baik-baik video materi kita hari ini. Tonton sampai habis. Let's start study. Baiklah, kita masuk pada materi pada bab 1, yaitu menggambar model pada pertemuan pertama. Kira-kira apa yang dimaksud dengan menggambar model? Model adalah contoh objek yang menjadi bahan inspirasi untuk menggambar. Seperti contoh di bawah ini. Menggambar model merupakan kegiatan menggambar dengan menentukan objek gambar berupa objek 3 dimensi yang digambar di atas bidang 2 dimensi dengan ketentuan atau kemiripan atau ketetapan bentuk dan warna. Jadi gambar itu berupa gambar nyata, objek nyata yang digambar dalam bentuk bidang 2 dimensi berupa kanvas, kertas, dan lain-lain. Seperti contoh di bawah ini. Ada seorang seniman menggunakan kanvas dengan objeknya sebagai dirinya sendiri. Lanjut, apa saja ya objeknya dalam menggambar? Yang pertama, ada benda hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian ada benda mati, itu berupa gelas, kursi, tembikar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Unsur-unsur menggambar model. Yang pertama itu ada titik. Yang kedua ada garis. Yang ketiga ada bidang. Yang keempat itu bentuk. Yang kelima itu warna. Yang keenam itu tekstur. Yang ketujuh ada gelap terang. Yang kedelapan yang terakhir ada ruang. Prinsip-prinsip menggambar model. Ini contohnya. Yang pertama itu ada komposisi. Komposisi
adalah susunan atau tata letak objek gambar antara objek gambar yang satu dengan yang lainnya sehingga memiliki satu kesatuan bentuk yang harmonis. Dan komposisi mempunyai 4 jenis. Yang pertama itu simetris seimbang, asimetris tidak seimbang, yang ketiga ada sentral atau pusat, yang keempat ada segitiga. Nah, ini gambarnya. Kemudian yang kedua ada proporsi. Proporsi adalah perbandingan ukuran dan bentuk objek antara bagian satu dengan bagian lain secara ideal dan harmonis. Ini contohnya, jadi gambar proporsi ini ukurannya antara bentuk dan ukurannya itu diusahakan sama, jadi terciptalah ukuran perbandingan yang secara ideal dan harmonis, ya, satu arah. Kemudian yang ketiga ada keseimbangan. Kira-kira apakah keseimbangan ini yang kita maksud? Tentu saja tidak. Keseimbangan adalah keselarasan antara objek gambar, bidang gambar, dan gambar yang dihasilkan. Nah, coba tebak. Dari kedua gambar ini ada gambar A dan gambar B. Kira-kira gambar mana yang seimbang gambarnya? Bisa dilihat? Ya, jawabannya A. Karena antara satu sisi dengan sisi yang lain itu sejajar dan mempunyai ukuran yang sama. Selanjutnya, yang keempat, kesatuan. Kesatuan artinya keterpaduan dari bagian-bagian gambar sehingga tidak terkesan terbelah atau terpisah. Nah, coba tebak lagi. Ini ada dua gambar, ada gambar A dan gambar B. Kira-kira gambar mana ya yang termasuk dalam unsur yang dinamakan unsur kesatuan? Coba tebak, ayo. Ya, jawabannya benar, A. Karena di situ bisa terlihat jelas ya, pada gambar yang memiliki satu kesatuan yang utuh ditempatkan di tempat yang satu, tidak seperti pada gambar B itu terpisah-pisah sehingga terkesan berantakan. Kemudian, apakah dari materi ini anak-anak sudah mengerti? Jika sudah, silakan anak-anak buat ringkasan pelajaran kita dalam buku catatan materi bab 1 dari halaman 4 sampai 12. Alhamdulillah, sudah selesai materi kita pada pagi hari ini. Bagaimana? Paham sampai di sini, anak-anak? Semoga cukup jelas ya penjelasan dari Ibu. Dan tugas untuk anak-anak di rumah, silakan meringkas bab 1 mengenai pembelajaran yang baru kita bahas. Mengumpulkannya nanti dengan cara difoto di setiap halaman dengan siswa memegang buku catatan per lembar dan kirimkan ke aplikasi Google Classroom berdasarkan tempat kirim dengan nama tugas meringkas 1. Kalau ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan, boleh lewat kolom chat atau komen di Google Classroom. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi